الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha di masjid yang mulia ini mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan salat Idul Adha berjamaah. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti saat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup di dunia ini ibarat sebuah kompetisi. Ada yang pemenang, ada yang kalah. Pilihan kita adalah kita mau menjadi seorang pemenang ataupun yang kalah. Ini dikembalikan kepada diri kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat. Kalau kita pikir kesehatan ini harganya mahal sekali dan manusia akan tersadar saat dirinya ini terbaring sakit, tidak bisa beraktivitas apapun. Dan yang kedua, nikmat yang sering dilupa adalah kesempatan. Berapa banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mampu menggunakan kesempatan sebaik mungkin. Maka dari sini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah, diberi kesehatan dan juga kesempatan. Niatkanlah untuk taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya semua ibadah yang dilakukan oleh manusia tidak lain adalah niatkanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali kita mendengar, bahkan seringkali mempraktekkan, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah ini tujuanku, waridoka matlubi, dan ridhomu ya Allah aku cari. Ketika diri kita sudah bentengi dengan rasa keikhlasan, niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan cinta, Allah akan ridho kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan haji ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat Islam, di samping disyariatkan haji, juga disyariatkan berkurban. Di dalam Al-Quran Allah memberikan pelajaran penting bagi kita, terutama kisah yang berkaitan dengan kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan bacakanlah kepada mereka kisah yang berkaitan kedua putra Nabi Adam alaihissalam, idh qarraba qurbanan, saat mereka hendak berkurban. Awal mulanya Qabil dan Habil selaku putra Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak yang pertama ini kembar, laki dan perempuan.
Pertama Qabil dan Iklimah, yang kedua Habil dengan Labuda. Syariat di zaman Nabi Adam alaihissalam, cara pernikahannya adalah disilang. Qabil seharusnya mendapatkan pasangannya yang cantik yaitu Iklimah, ternyata dia harus menikah dengan adiknya yang bernama Labuda, yang secara paras kurang cantik dibanding Iklimah. Hal inilah yang memancing emosi. Qabil hasud, dengki kepada adiknya yang bernama Habil. Gara-gara masalah perempuan inilah kurang terima akan ketentuan yang Allah berikan. Akhirnya Allah memerintahkan keduanya untuk berkurban. Qabil seorang petani dan Habil seorang peternak. Mendengar perintah untuk berkurban, Qabil sang kakak ini sengaja memberikan kurbannya apa? Hasil pertanian yang kurang baik. Sedangkan adiknya Qabil sebagai peternak, berhubung ini perintah berkurban, akhirnya dia memilih kurban yang terbaik. Keduanya ini akhirnya ada yang diterima, ada yang tidak. Setelah ditempatkan di puncak gunung, akhirnya disambar api. Yang diterima adalah kurbannya adiknya yang bernama Habil. Dari sini kita bisa mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan. Kenapa kurban yang diterima dari adiknya yang bernama Habil? Tidak lain adalah kurbannya ini didasari rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting, dasar kita berkurban, beribadah tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Dari sini penting kita sebagai orang Islam harus mengerti tentang sejarah umat-umat terdahulu. Lebih-lebih umat yang mendapatkan nikmat banyak tapi mengkufurinya. Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tambihul Ghafilin menjelaskan aslul maksiyati thalathatun. Sumber kejahatan, sumber kemaksiatan ini berawal dari 3 hal. Yang pertama adalah al-kibru, sombong, merasa diri paling pintar, merasa diri paling kaya, merasa diri paling banyak pengikutnya dibanding yang lainnya. Kita perlu evaluasi diri kita, jangan sampai memiliki sifat sombong seperti yang dialami oleh iblis laknatullah alaih. Kenapa demikian? Iblis ini ahli ibadah, ilmunya luar biasa banyaknya, pengalamannya mengalahkan Nabi Adam. Gara-gara sifat sombongnya ini, iblis dilaknat bahkan sampai akhirat kelak. Ini perlu kita jadikan pelajaran penting. Sehebat apapun diri kita, secerdas apapun logika kita, sekaya apapun yang kita miliki, jangan pernah merasa lebih tinggi daripada yang lain. Karena pada prinsipnya ketika Allah mencabut apa yang kita miliki, niscaya kita tidak mempunyai apa-apa. Yang kedua adalah al-hirsu. Al-hirsu ini bisa diartikan rakus. Allah memberikan nikmat kepada setiap individu ini sesuai takarannya masing-masing. Kita tidak perlu iri maupun yang lainnya. Pelajaran penting diantaranya adalah gara-gara sifat rakus berlebihan, Nabi Adam diusir oleh Allah. Padahal sudah dipesan wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Janganlah engkau berdua mendekati buah yang terlarang ini, karena kelak kalian akan termasuk orang-orang zalim. Ini pelajaran penting, jangan sampai keinginan kita yang berlebihan ini sampai menghalalkan segala cara. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan yang ketiga adalah al-hasud, dengki. Pelajaran berharga di masyarakat kita seperti kisah dari Qabil dan Habil. Gara-gara sifat dengki, iri hati ini, masyarakat kita sekarang ini itu cepat panasan.
Buktinya apa? Masalah sepele saja kadangkala tetangganya masak ayam pikirannya runyam, apalagi masak jengkol hatinya dongkol. Lebih-lebih kalau saudaranya beli apartemen, pikirannya tambah sentimen. Ini realita sekarang ini di masyarakat kita. Maka kita perlu menjaga diri kita dan menjauhi dari 3 hal-hal yang terlarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hikmah dan tujuan dari berkurban ini adalah tidak lain adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pikir tujuan kita menyembelih sapi dan hewan-hewan yang lain tidak lain adalah agar kita kuat secara keimanan, karena sebagai bentuk implementasi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan vertikal baik dan juga hubungan horizontal sesama manusia harus juga baik. Karena kalau kita teliti rukun Islam ini mengajarkan agar manusia ini baik dengan Allah dan juga baik dengan manusia. Sayangnya saat ini banyak orang yang ahli ibadah, tekun luar biasa, sama tetangga sudah tidak tegur sapa, sama teman sudah mengacuhkan. Ini fenomena sekarang ini. Maka dengan momen seperti ini perlunya kita memperkuat tali silaturahim, hubungan sesama tetangga, sama kerabat, sama teman ini perlu kita jalin kembali. Lebih-lebih dengan adanya ajaran kurban ini mengajarkan kita baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia, agar terhindar umat Islam jangan sampai ada yang kelaparan. Lebih-lebih sekarang ini, ya Allah, banyak kasus. Walaupun sekeliling kita tercukupi, ada beberapa daerah yang masih kekurangan. Maka dari sini dengan adanya bentuk ibadah kurban mengajarkan kepada kita agar kita saling menyayangi kepada orang yang lemah. Adanya orang yang kaya ini gara-gara ada yang miskin. Orang kaya pasti membutuhkan orang miskin. Apanya? Doanya. Begitu juga orang miskin butuh akan uluran tangan dari orang-orang yang kaya akan biaya. Maka dari sini penting dengan adanya ibadah kurban ini mengajarkan kita mengerti sejarah betapa Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan keikhlasan, betapa putranya yang disayangi ini hendak dikurbankan. Anehnya adalah putranya Nabi Ismail alaihissalam mendengar kisah yang diutarakan ayahnya, lantas memperkuat ayahnya, ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahku tersayang, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini diambil kesimpulan, kita tahu Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi mendapatkan kedudukan yang mulia karena ujiannya juga luar biasa. Maka dari sini kita perlu mencermati doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah yang kami lakukan ini. Ini perlu kita lakukan setelah sholat, setelah ibadah-ibadah yang lain, agar apa? Diri kita ini merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kaki kita bisa melangkah ke tempat ibadah, tangan kita bisa melakukan kebaikan, semuanya ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini Allah ridhoi langkah kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan putra putri kita sholih sholihah, Allah mudahkan ziarah Makkah Madinah, dan pada akhirnya Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allah
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qa'ilan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, kami hadir di masjid ini ya Allah untuk menunaikan ya Allah ibadah, mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kami yang hadir di sini ya Allah Engkau ridhoi. Jadikanlah putra-putri kami ya Allah orang-orang yang ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah segala ibadah yang kami lakukan ini ya Allah. Mudah-mudahan yang sakit di sini ya Allah Engkau sembuhkan ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah segala permasalahan yang kami hadapi ini ya Allah Engkau mudahkanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.